Dia bilang, ya bro, yang jualan bakso berapa banyak? Kanan kiri depan belakang atas bawah semua jualan bakso, kata dia. Pertanyaan gue ya berikutnya, ya gue baik-baik aja sih jualan bakso. Dan banyak orang yang ngelihat sebelah mata, ibaratnya kayak apaan sih gitu. Yep. Kayak dari dulu tuh selalu ngelihat kayak gini, oh bisa rilis, bisa apa. Jadi kayak banyak orang yang bilang, oh hidup lo enak ya, tinggal session berapa jam dapat duit. Not like that sebenarnya kan. Cobain aja dulu. Pertanyaan nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Oke. 3 ya tadi jatahnya ya Coach? Bebas, tapi 3 biasanya yang 3 ya, minimal. oke. Pertanyaan nomor 3. Apa rencana Coach Reo untuk di OE ke depannya? Rencananya, Kok ada wah di belakang sana? sebenarnya sih aku pengen banget kayak biar lebih banyak yang jadi coach tadi, itu cita-cita aku ya. juga. Terus yang kedua mungkin someday aku kepikiran banget dari dulu memang buat bikin ini jadi open source. Sesuatu yang bisa semua orang belajarin, kayak jadi terbuka buat everyone. So akan ngebantu lebih banyak orang. Walaupun itu nanti berpotensi tentunya mengurangi penghasilan. Ya kalau mau mikir dari sisi lag-nya Sisi begitu. financial. Cuman kalau misalkan itu bisa lebih bikin happy kan kenapa enggak? Ibaratnya berkat Tuhan dari mana aja menurut aku sih bisa kayak gitu. Oke. Dan ibaratnya gini, kayak aku mungkin pernah punya pemahaman kayak gitu ya. Nanti gimana kalau misalkan orang tinggal copy, bajak, terus tinggal ngikutin, lakukan hal yang serupa kayak gitu. Ya nggak pusing juga. Gara-gara waktu itu ngobrol sama Dion ya, dia ownernya bakso rusuk sama Nudi. Dia bilang, ya bro, yang jualan bakso berapa banyak? Kanan kiri depan belakang atas bawah semua jualan bakso, kata dia. Pertanyaan gue ya berikutnya, ya gue baik-baik aja sih jualan bakso. Dia bilang, yang niru resep gue ada gak? Banyak. Yang punya bakso yang bikin juga enak juga banyak gak? Banyak. Tapi semua punya karakteristik sendiri, kamu gak perlu takut. Nah. Ya, jadi sama kayak kalau orang fitness. Ya kan, kita bisa fitness di rumah, tapi sampai sekarang gym tetap oke. Yang jadi PT juga masih banyak gitu, ya kan. Dan ya balik lagi nanti ujungnya mungkin jadi kayak icon kayak Aderai. Ya kan. Aku yang create ini, ya kan, aku yang bikin ini, ya sudah gitu. Tapi orang lain pun bisa fitness di rumah. Ya kan, dan juga ya PT-PT bisa juga tetap bantu mereka fitness. Fitness sendiri di rumah enak. Tapi mungkin ada level tertentu ketika dibantuin PT juga seru gitu kan. Jadi ya mungkin akan lebih asik. Karena kalau aku keep buat monetarily pribadi, mungkin akan bagus kalau aku jaga resepnya semua kayak ya benar-benar keep guarded gitu ya. Tapi kalau misalkan aku keep tapi juga orang lain banyak yang progresnya ketahan kan sayang. Kalau misalnya kita bisa bikin dunia lebih bahagia kan, ya hidup cuma sekali sih kalau buat aku. Kadang-kadang ya buat keuntungan finansial mungkin oke, tapi aku yakin Tuhan juga pasti punya blessingsnya juga. Kayak gitu. Sebenarnya sih ini udah terjawab ya dari Coach, cuman saya ingin memastikan lagi melalui pertanyaan keempat. Oh iya, silakan. How do you see yourself? Gimana Coach melihat diri Coach? Apakah Coach melihat diri Coach lebih ke seorang penolong yang berbisnis atau pebisnis yang menolong orang? Kalau aku ya, mungkin kalau sekarang pertanyaan yang sangat menarik. Kalau buat aku mungkin sebenarnya pebisnis yang sedang nolong orang, kayak gitu. Kalau dulu memang driver aku awalnya ketika creating ini adalah fokusnya nolongin orang. Kalau sekarang fokusnya mungkin aku lebih geser ke bisnis. Kenapa? Karena kalau dengan aku udah nyobain dengan nolongin orang, itu capek, melelahkan, habis-habisan, dan nggak contributing buat jangka panjang. Salah satu videonya dari Sadhguru yang dia ngomong, kenapa kok lu harus tarik duit? Ya kan, mungkin ya ini either cuman reframingnya dia ngomongnya jago banget gitu, tapi buat aku itu termasuk kena. Dia bilang gini, kalau kamu bayar sesuatu ke sesuatu yang kamu percaya itu bagus, itu malah bisa bikin itu long lasting. Jadi kalau misalkan kamu malah kamu malah pengennya ngasih giving terus, tapi kamu sendiri masih dari lack conditionnya, itu akan bikin sesuatu nggak sustain. Dan itu yang aku lakukan di OA di awal. Aku pakai uangku sendiri pribadi, itu habis-habisan sampai miliaran aku
inject ke dalam gitu dari uang aku, dari bisnis aku sendiri yang harusnya mungkin bisa ya di masa-masa itu kehidupan bisa aku pakai buat yang lain gitu. Tapi semuanya aku taruh di sini gitu. Ya kan ibaratnya kalau orang bilang oh Coach Rio nih ambil untung banyak, enggak, sorry to say, maaf aja lebih banyak gue keluarnya. Sampai hari ini pun masih lebih banyak aku keluarnya. Karena setiap hari aku masih kayak apa yang bisa aku improve lagi ke depan, kayak buat bikin event, buat apa kerja sama orang atau apa segala macam kayak misalnya aku kayak hire coach gitu ya, bayar kayak kontraknya 500 juta. Terus kayak sebelumnya juga aku hire kayak consultant, itu juga 550 juta projectnya. Itu aja kita hitung ya udah 1 miliar sendiri gitu. Terus sebelumnya juga kayak bikin event gitu, kan itu juga ngeluarin uang semua gitu. Dan kerja ibaratnya ya setiap hari kerja capek buat apa? Invest lagi ke dalam lagi. Just bikin ini jadi sesuatu yang memang aku pengen ini dilihat orang gitu. Jadi awalnya adalah karena I know this is valuable dan bisa ngubahin hidup banyak orang. Gitu. Kalau misalkan nggak diproses dengan baik gitu, sayang banget. Dan banyak orang yang ngelihat sebelah mata. Ibaratnya kayak apaan sih gitu. Kayak dari dulu tuh selalu ngelihat kayak gini, oh bisa rilis, bisa apa, paling cuman just another modalities yang selama ini udah ada yang ya pseudoscience and all, kayak gitu. Nah jadi selalu diremehkan banget. Nah aku pengen banget untuk istilahnya ya lu melek dikit gitu. Dan sekarang banyak orang yang mulai keusik kayak gitu. Karena ya boleh bilang berprogres dengan sangat cepat, ya kan. I don't think di Indonesia sih ada yang kasih price range kayak aku dengan level sambutan yang sama. Maksudnya kayak buat mau session aja waiting list. Kalau orang bisa kasih harga mahal bisa, suka-suka. Tapi pertanyaannya market mau gak? Gitu. Nah ini ya bisa sampai diterima market ya it's a good thing. Gitu. Jadi semua yang aku dapatkan bukannya aku pakai sendiri juga, tapi aku contributing buat balikin lagi ke sistem. Kayak gitu. Karena aku pengen ini jadi sesuatu yang besar. Kalau suatu saat bisa jadi monetarily membantu aku jadi hidup aku lebih bagus, ya puji Tuhan. Tapi kalau buat sampai saat ini, ya aku masih lebih ke arah untuk bikin ini jadi gede. Fokusnya ke sana. Jadi aku butuh banget untuk do this lewat cara bisnis. Ya kan? Jadi kalau aku dari cara nolong orang, aku langsung bagiin semuanya apa segala macam kayak gini-gini, abis. Karena aku udah ngalamin itu di 2021, 2022. Itu babak belur. Financially Kacau. Karena banyak kan harus ya keluarin semua duitnya. So basically pada dasarnya in conclusion you see yourself right now more as a pebisnis yang lagi menolong orang. Ya, dan itu masih bisa shifting kan, bisa jadi kadang awalnya kan penolong yang berbisnis, sekarang shifting jadi fokusnya lagi jadi pebisnis untuk nolongin orang. Sebenarnya ujungnya mungkin kalau nolong sebenarnya. Aku butuhnya nolongin orang. Cuman I need to do it lewat jalan yang ini dulu. Untuk operasionalnya ya memang harus lewat karena kalau nggak boncos, siapa yang mau kalau jalanin bisnis yang tiap hari lu cuma invest doang, capeknya kayak setengah mati dari pagi sampai malam, editing video segala macam, bikin podcast kayak gini, satu kali podcast kamu harus siapin berapa juta buat studio, buat transport, buat segala macam kayak gitu ya kan. Ya, untung sudah banyak yang membantu ya. Jadi ya dari sana balik lagi situ gitu. Terakhir. Yes. Terakhir, work and life balance, Coach. Gimana? How do you balance? Bagaimana Coach menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan? Kalau ini bisa dibilang sebagai pekerjaan ya, helping profession. Ya, I don't think ada balance-nya sih buat saat ini. Aku lebih karena orang yang kayak lagi problem workaholic justru. Nanti session berikut justru mau aku break. Karena aku orang yang kayak boleh bilang I know apa yang aku inginkan. Dreamsnya ibaratnya jadi the passionnya ngejarnya gitu. Dan itu kuat banget, strong banget. Nah justru karena strong itu ngunci malah bikin aku jadi kayak selalu fokusnya ke kerjaan. Ya jadi kayak kemarin Andrew masih nanya jam berapa kemarin Andrew? 1:30 pagi masih ngirim apa, nanyain apa. Kayaknya aku kemarin juga sama Emma tuh masih subuh-subuh tuh gitu. Jadi kayak Dio itu sesuatu yang nggak bisa keluar dari sistemnya aku sekarang. Nah jadi I need to get it out dulu. Karena kalau nggak akan terus-terusan kayak bahkan sampai hari ini kita udah pindah dari bulan Maret, April, Mei sekarang udah Maret, April, hampir 3 bulan
kamarku masih berantakan total, kita pindahan aku belum rapiin sama sekali. Jadi kayak itu affecting banget kehidupanku, terus kemarin juga sampai sakit gitu ya. Nah, iya, Jadi kayak kurang plus istirahat. kuliah lagi kan? Ya, kuliah Wow, pagi. luar biasa. Editing juga nggak bisa dikasih ke orang lain, mesti aku yang motong sendiri. Kayak TikTok mesti aku yang kerjain semuanya. Jadi kayak banyak orang yang bilang, oh hidup lo enak ya, tinggal session berapa jam dapat duit. Not like that sebenarnya kan. Cobain aja dulu. Kayak lu harus invest segitu banyak. Ya ngebelain apa yang di luar sana buat orang lain, bukan buat lu sendiri. Ya. Yes. It's not that easy gitu ya. Semoga bisa ditemukan jalan di mana bisa balance ya coach ya, demi kesehatan sih ya, semoga biar sehat dan bisnis juga lancar, tapi sehat juga lancar ya. Sehat, bisnis lancar, bahagia ya, makanya kalau ya mungkin nanti ada celahnya lah ya. Kalau sekarang aku jalanin semuanya memang masih dari basic banget, belum apa ya, masih banyak lah yang perlu dibenahin gitu. Tapi ya semoga ini bisa jadi sesuatu yang baik. Semangat. Terima kasih. Apa tuh bahasa Koreanya? Semangat, nggak tahu deh. Apa ya? Nah, itulah. Fighting biasanya. Fighting. Ya, thank you coach buat waktunya. Terima kasih udah boleh bertanya lebih dari 3 pertanyaan. Thank you. Terima kasih juga buat pertanyaannya, seru.